Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Makfira SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Saya Asri Ila Hakimah dengan NIM 2302172 dan teman-teman saya. Saya Yulia Mana Nasution dengan NIM 2302163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amila Salsabila Lubis dengan NIM 2302152. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muizzatun Azfuria dengan NIM 230210051. Dan saya Kurnia Molinda dengan NIM 230210060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 2302110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dengan nomor NIM 2302142. Kami dari kelompok 11 ingin membahas dan menganalisis isu terkini tentang adanya peretasan data di PDN yang dimana Kominfo ini mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu, dan mari kita simak pembahasan dari kelompok kami. Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS merupakan pusat data yang penting dalam infrastruktur teknologi informasi di Indonesia. Pada bulan Juni 2024, PDNS mengalami serangan siber yang menyebabkan gangguan pada layanan publik yang bergantungan pada infrastruktur tersebut. Serangan ini memicu respon dari pihak berwenang dan pemerintah untuk menangani dampaknya serta memulihkan layanan yang terganggu. Desakan masyarakat Indonesia dalam beberapa waktu kebelakangan ini. Karena hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Komisi 1 memanggil Kementerian Komunikasi dan Informasi atau Kemenkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN pada Kamis 27 Juni 2024 lalu. Keduanya disebut menjadi pihak yang punya peran penting dalam berjalannya kasus penyerangan siber. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencegah agar tidak terjadinya ransomware terhadap PDNS Pusat Data Nasional Sementara. Untuk mencegah serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah. Yang pertama ada pengumpulan data. Pihaknya melakukan pengumpulan data untuk menelusuri bagaimana proses serangan ransomware yang berdampak pada 283 instansi pemerintahan yang terjadi. Yang kedua ada penggunaan backup. Pemerintah meminta setiap instansi pemerintah membuat cadangan atau backup data untuk mengantisipasi serangan cyber serupa di kemudian hari. Yang ketiga ada penguatan keamanan. Pemerintah meningkatkan keamanan cyber dengan menyambungkan Komando Kendali Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN dan mengaktifkan Computer Security Incident Response Team atau CSIRT untuk memantau supaya pengelolaan PDN dan backup data. Yang keempat ada penggunaan standar keamanan. Pemerintah meminta penerapan standar keamanan yang baik dan benar seperti ISO 27001 untuk mengantisipasi serangan ransomware. Yang kelima ada meningkatkan keamanan infrastruktur. PDNS harus memiliki infrastruktur yang setara atau lebih baik dari sistem utama untuk memastikan kelancaran operasionalnya. Yang keenam ada membangun pusat pemulihan data. PDNS perlu memiliki pusat pemulihan data atau pusat pemulihan data yang dapat digunakan jika terjadi serangan ransomware. Pusat data ini harus memiliki infrastruktur yang memadai untuk memastikan pemulihan data yang cepat dan efektif. Yang ketujuh ada mengamankan aplikasi. Penting untuk melakukan pengamanan terhadap aplikasi sejak awal pada fase pengembangan. Hal ini dapat melibatkan penerapan praktik keamanan seperti penguji keamanan, pemantauan aktivitas jaringan, dan segmentasi jaringan. Yang ke-8 ada lakukan backup data. Melakukan backup data secara teratur dan menyimpannya di tempat yang aman dapat membantu memulihkan data jika terjadi serangan ransomware. Pencadangan data harus dilakukan secara teratur dan disimpan di lokasi terpisah dari sistem utama. Yang ke-9 ada meningkatkan kesadaran keamanan, mengedukasi pengguna dan staf tentang ancaman ransomware serta praktik keamanan yang baik dapat membantu mencegah serangan ini.
Ini termasuk menghindari membuka lampiran atau mengklik tautan yang mencurigakan, penggunaan perangkat lunak, keamanan terbaru, dan memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara teratur. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mencegah serangan ransomware yang berulang dan memastikan keamanan data pemerintahan. Oleh karena itu, langkah-langkah keamanan yang komprehensif dan terkini harus diterapkan untuk melindungi data dan sistem dari serangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furkan dengan nomor NIM 2302142 dari kelas 2B. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis berita gagal lawan perintis PDNS, pemerintah pasrah kehilangan data berharga. Ketahanan nasional, kerentanan sistem keamanan nasional. Kejadian ini menyoroti kerentanan sistem keamanan nasional terhadap serangan perintasan. Evaluasi mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan dan memperkuat pertahanan siber negara. Perlunya penguatan infrastruktur keamanan, investasi dalam teknologi keamanan, pelatihan untuk tenaga kerja terkait siber, dan peningkatan kesadaran akan ancaman siber menjadi kunci dalam mengatasi kerentanan tersebut. Yang kedua, bela negara, tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan data. Keputusan tegas pemerintah untuk menolak negosiasi dengan perintis menunjukkan sikap yang sejalan dengan prinsip bela negara dalam menjaga keamanan negara. Yang ketiga, langkah preventif dan responsif. Evaluasi dan langkah preventif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap kejadian ini untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengambil langkah preventif yang lebih proaktif. Langkah-langkah preventif yang efektif menjadi krusial dalam mencegah insiden serupa ini di masa depan. Responsif terhadap ancaman siber yang semakin kompleks harus menjadi fokus utama pemerintah. Sistem respon cepat dan efektif menjadi kunci dalam mengatasi serangan siber yang dapat merugikan keamanan negara. Isu berita tersebut ialah pada tanggal 27 Juni tahun 2024, berita yang disampaikan oleh Kompas mengungkapkan bahwa pemerintah menghadapi kegagalan dalam melawan perintis PDN yang menyebabkan kehilangan data berharga. Pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan perintisan untuk membayar senilai 8 juta dolar AS atau sekitar 131 miliar agar data-data yang tersimpan di PDNS dapat dibuka. Namun, pemerintah menolak untuk melakukan negosiasi dan membayar jumlah tersebut. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyatakan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan sebesar 130 miliar yang diajukan oleh perintis. Keputusan pemerintah untuk menolak negosiasi tersebut menunjukkan sikap tegas dan tidak membiarkan praktik perintisan merugikan keamanan negara. Dengan demikian, kejadian ini. Pemirsa, serangan siber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan Pusat Data Nasional atau PDN. Bocor lagi. Kegagalan pemerintah dalam melindungi data nasional yang merupakan aset penting sebuah negara adalah bencana. Bagaimana bisa sebuah PDN diretas oleh hacker, dan yang lebih parahnya si hacker ini meminta tebusan ratusan miliar. Ini gimana lagi sih? Jadi PDN yang dikelola Kominfo mengalami gangguan semenjak tanggal 20 Juni lalu, tapi baru diakui pemerintah pada tanggal 24 Juni. Gangguan itu bikin sebanyak total 282 tenar pelayanan publik terdampak. Saya kira cuma layanan imigrasi sama yang PPDB, ternyata data-data kita juga ikut bocor. Dan kalau menurut BSN, Hisan Siburian, server pada kena serangan ransomware yang bikin data penting terkunci dan nggak bisa diakses. Dan pada pas raker Komisi 1 DPR tanggal 21 Juni kemarin, BSN bilang kalau permasalahan utamanya adalah tata kelola sama data nggak di backup sama Komin. Gimana ini?
Sebuah data nasional yang dipadukan seluruh kementerian bisa-bisanya tidak di-backup. Kominfo malah membackup sebagian hanya 2% saja. Apakah ini yang dinamakan sebuah kebodohan? Sangat random sekali negara kita ini, sebuah data gak ada yang backup. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana tanggapan kepemerintahan tentang peretasan PDNS yang terjadi baru-baru ini. Ada yang mengatakan, peretasan itu bukan hanya pernah terjadi di Indonesia, tetapi juga pernah terjadi di negara lain. Pemerintah memberi tanggapan tentang peretasan PDNS yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang dimana katanya pemerintah Joko Widodo telah melakukan evaluasi terhadap insiden tersebut dan menekankan agar semua data nasional direkam cadang atau di-backup untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Juga menegaskan kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk memiliki kewajiban membuat cadangan data dan layanan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan layanan. Pemerintah juga menyiapkan pengaturan terkait penempatan data dan cadangan secara berlapis sesuai dengan tingkat klasifikasinya dan data mulai dari data strategis, data terbatas, hingga data terbuka. Data yang ada dalam PDNS akan dicadangkan oleh sebuah situs dingin atau cold site untuk memulihkan data jarak jauh. Situs dingin ini juga menantinya akan ditingkatkan menjadi situs panas atau hot site, khususnya layanan bersifat strategis. Oke, tujuan hacker dalam meretas data PDNS bisa dikarenakan beberapa tujuan utama, seperti keuntungan finansial dan manipulasi sosial dan politik. Data pribadi yang dikumpulkan dari PDNS seperti nomor identifikasi, alamat, dan informasi sensitif lainnya dapat dijual di pasar gelap untuk keuntungan finansial. Informasi ini dapat digunakan untuk melakukan penipuan identitas atau kejahatan. Data yang diperoleh bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik atau mengganggu proses politik. Seperti pemilihan umum, dengan data pribadi, hacker bisa menyebarkan disinformasi atau melakukan kampanye hitam terhadap individu tertentu. Adapun kebanyakan hacker melakukan peretasan data hanyalah untuk kebutuhan uang, dan secara tidak sengaja memberikan kritik terhadap pemerintah agar meningkatkan sistem yang lebih kuat untuk mencegah serangan di masa mendatang.